an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas pundaknya Abdullah bin Umar, kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Umar. Tentunya ini pesan yang Rasulullah sampaikan kepada Abdullah bin Umar, namun juga pesan ini untuk kita semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kul fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia seolah-olah kamu adalah orang asing atau orang yang sedang mengembara. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan bahwasannya kita orang asing, memang kita ini adalah orang asing. Hidup di dunia kita adalah orang asing karena kita ini aslinya adalah orang surga. Kenapa kita orang surga? Kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, beliau hidup di surga, diciptakan di surga, hidup di surga. Kita ini bukan orang planet bumi, kita ini orang surga aslinya, betul. Maka kita hidup di dunia ini adalah sebagai orang asing. Kita sebagai orang asing, yang mana orang asing tentu akan kembali ke kampung halamannya. Di manakah kampung halaman kita sesungguhnya? Adalah negeri akhirat. Tepatnya di mana? Di surga. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam, kakek moyang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, dan menggoda Siti Hawa. Siti Hawa tergoda, Siti Hawa menggoda Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam itu tergoda dengan buah kuli, dan akhirnya yang asalnya tinggal di surga ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di muka bumi untuk mengurus alam bumi ini. Tapi atas kesalahan itu sengaja disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi pelajaran bagi kita. Namanya manusia, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Tidak apa-apa, orang yang baik itu bukan yang belum pernah berbuat salah, tapi orang berbuat salah tapi dia mengakui bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam apa? Ketika diturunkan ke bumi mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami dalam kondisi menjadi orang-orang yang merugi. Tentu dengan taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu di akhirat nanti Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ibrah bagi kita, anak cucu Nabi Adam, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Kita pun bisa melakukan salah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam kisah Nabi Adam, kita harus bertobat kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kelak kita akan dikumpulkan bersama kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam di surga. Maka kita ini adalah orang asing di bumi ini yang kita akan kembali ke negeri akhirat, ke surganya nanti. Maka bagaimana kita lihat orang asing? Ada orang-orang yang merantau. Orang-orang yang merantau itu umumnya bekerja, mencari uang, kemudian uangnya dikirim ataupun dia pulang mudik ke kampung halamannya, membawa uang, membawa bekal dan seterusnya. Kita pun demikian, kita ini orang asing di bumi, yang mana kita tugas di bumi adalah bekerja. Dalam artian di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa amal-amal, beramal soleh. Karena ibadah itu kan bukan hanya sholat saja, berbuat baik kepada sesama, hablum minallah dan hablum minannas. Tugas kita itu mengumpulkan bekal untuk pergi ke akhir. Maka hikmah dari hadis tersebut, kita itu harus ingat bahwa di dunia ini kita orang asing, kita dituntut untuk membawa bekal agar kita bisa pulang ke akhirat, agar kita bisa pulang ke surga. Jangan sampai kita masuk negeri akhirat tapi kita kurang cukup bekal, akhirnya tidak sampai ke surga tapi sampainya ke neraka. Karena ada orang yang merantau tidak bisa pulang lagi ke kampung halamannya, tidak punya uang, tidak punya bekal. Bisa jadi kita pun datang ke bumi ini menjadi orang asing, bisa jadi kita tidak sampai ke surga karena kita kurang amal. Di dunia ini kita kurang beramal soleh, sehingga amalan kita kurang, kemudian di yaumul mizan ditimbang, ternyata kejahatan ataupun keburukan dosa-dosa kita yang lebih banyak daripada amal soleh kita. Akhirnya kita tersesat masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena biru sabil, atau umpamakan hidup kita di dunia ini seolah-olah kita adalah pengembara, musafir. Ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, apa katanya? Idza amsayta fala tantazir shalah. Jika masuk waktu sore, idza amsayta fala tantazir shalah, jangan menunggu waktu pagi. Apabila masuk waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Khud min sihhatika li maradika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa hayatika li mautika. Manfaatkanlah masa hidupmu
sebelum datang masa matimu. Yang mana apabila kita terbesit di dalam benak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali ke jalan Allah, jangan dinanti-nanti. Apabila kita ingin bersedekah, jangan dinanti-nanti. Apabila kita ingin beribadah, jangan dinanti-nanti. Apabila kita ingin berbuat baik, jangan dinanti-nanti. Berapa banyak kasus kejadian nyata yang kita lihat di sekeliling kita. Kita melihat ada teman kita yang kita kenal bersama, sore hari ngobrol bareng kita bersama-sama. Tiba-tiba malam-malam ada kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tadi sore ngobrol bareng-bareng. Ada juga yang pagi-pagi setelah sholat subuh bercengkrama dengan kita. Belum sampai sore, tiba-tiba siang di waktu zuhur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari hadis yang singkat ini bisa kita simpulkan yang pertama bahwasannya kita harus mengetahui hidup di dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Oleh sebab itu, apabila kita ingin berbuat kebaikan, janganlah sampai kita nanti amat takut, khawatir ternyata umur kita tidak sampai. Gunakan waktu sehat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, karena kita rasakan bersama bagaimana ketika kita sakit, mau sholat susah, mau ibadah susah, dan seterusnya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.